dalam majelis ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mendingan deh, belum rasanya. Nah, Bapak Ibu udah pada kenal saya belum? Sudah Ustadz. Nah, yang baru kenalan baru Ibu Eriga sama Ibu Mardiana ya Iya, kemarin tuh. beberapa Ya, waktu yang lalu. ya, alhamdulillah. Nah, saya belum berkenalan dengan Bapak Ambar nih. Bapak Ambar, gimana sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Bapak tinggal di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, Gimana Bandungnya, Pak? Turangga. Oh, gimana? Turangga. Oh, Turangga. Iya. Alhamdulillah. Salam silaturahim, Pak. Salam kenal. Sama- Mudah-mudahan. Sama-sama, Pak. Kayaknya Jurangga ya, Jurangga. Alhamdulillah. Berikutnya, Ibu Ratna Suminar. Ibu Ya, sehat, Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat, Bu? Eh, sedikit sedang ini apa sakit gigi Oh, sakit. lengkap lagi cenut-cenut Oh gitu. Mudah-mudahan cepat Doain Ustaz. doanya Ustaz. ya dan sakitnya menjadi apa? Penggugur dosa ya, insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu Ratna tinggal di mana kalau boleh tahu? Di Bogor Ustaz, Oh, di Bogor. di Gunung Batu. Oke, siap. Berikutnya ada Ibu Iis Rosidah. Ibu Iis, apakah sudah bergabung Ibu Iis? Sudah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iis sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ibu tinggal di mana? Saya di Sukabumi, Pak Ustadz. Oh, Sukabumi, Masya Allah. Hmm, Salam kenal ya, Ibu, Bapak. ya, sama-sama Pak Ya. Ustadz. Kenalkan, nama saya Asep Rudi. Saya tinggalnya di Bandung, gitu ya. Lebih tepatnya di Ujung Berung. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah karena hari ini dan seterusnya, insya Allah pembelajaran tahsinnya bareng dengan saya ya, insya Allah. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Nah, alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas apa nih? Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Belum? Kelanjutan Ikhfa Safawi. Ikhfa Syafawi. Gunah ya. Gunnah. Ikhfa Syafawi gunnah. Kalau gunnah itu pembahasan sebelumnya ya. Dan lebih umumnya kita akan belajar tahsin ya. Tahsin itu lebih dikenal dengan apa? Selain istilah tahsin, apa yang dikenalnya? Tajwid. Tajwid. Ya, tajwid ya. Tajwid dan tahsin sama atau Pengucapan. berbeda? Bapak Ibu. Tahsin itu kata kerja mungkin. Tapi Ah. kalau tajwid itu kata benda. Kata tajwid kata benda, tahsin Tajwid itu ilmunya apa? iya ya. Kalau tahsin itu lebih Memperindah. memperbaiki cara membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau tajwid mah hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Oh gitu ya. Masya Allah. Coba. Iya. Ibu Eriga barusan teh perbedaan tahsin dan tajwid sama atau beda? Eh, artinya agak susah nih. Pengertian Ya, kata berbeda. Kalau tahsin beda. itu yang sepemahaman saya adalah kata kerja. Artinya memperindah atau memperbaiki bacaan gitu. Kalau tajwid itu adalah kata benda tadi, hukum-hukum atau aturan dalam membaca. Bener nggak Ustadz? Ya, gak apa-apa, bebas ya. Ini kan pendapat.
Kalau menurut Ibu Ratna, Ibu Ratna bisa kalau berbicara tidak sakit nggak? Atau mau menyimak saja atau mau Bisa, Wah, bisa, bisa. insya Allah. siap? Mau bicara. Siap, siap. Ya, Nah, kalau menurut tahsin itu, ah, hmm, ya, tahsin itu memperbaiki cara bacaan Al-Quran Pak. agar lebih baik. Kalau tajwid itu ilmu eh, hukum apa hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran. hmm, coba sekali lagi. Iya, kalau tahsin itu Ah, cara memperbaiki bacaan Al-Quran. hmm, Kalau tajwid ilmu Aturan. aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. oh gitu. Oke, siap. Kalau menurut Bapak Ambar gimana nih? Tahsin dan tajwid sama atau beda? Pas dulu aja, Pak. Ah, Pak siap. Ustadz. Lewat. Kalau Ibu Iis, Nah, kalau menurut saya, yang hmm, kemarin dipelajari sama Pak Ustadz Ari, iya, bahwa tajwid itu berasal dari bahasa Arab yang hmm, artinya indah atau bagus, membaguskan. Kalau tahsin itu eh, artinya memperbaiki, menghias, membaguskan, atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Itu Pak Ustadz. coba sekali lagi. Hmm. Kalau tajwid Hmm, itu berasal dari bahasa Arabnya tajwida, hmm, yang hmm, mempunyai arti indah atau bagus. ya, Kalau terus, misalnya tahsin, hmm, itu tahsinan, yang ya, mempunyai arti memperbaiki, menghias, dan membaguskan. Sehingga bacaannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. ya, berarti sama ya? Oh, Sama Pak Ustadz. Ya, sama. Siap. Kalau menurut Ibu Mardiana gimana nih? Tajwid dan tahsin sama atau beda ya? Ibu ya. Mardiana hadir? Kelihatannya masih sholat Isya, Ustadz. Oh iya, Mas. Karena di Medan azan tadi baru sudah jam 8 lewat lewat 10 apa tadi Oh, lewat 5. siap, siap. Ini yang baru bergabung tuh ada berapa ya? Satu, dua, tiga, 5 orang 5. ya? Ya, 5 orang. Saya absen dulu ya. Bu Mardiana selalu telat. Erika, kemudian Ibu Ratna, terus Bapak Ambar, terus Ibu Iis, Ibu Mardiana. Nah, Iya nih, oke. ganti. Jadi antara tajwid dan tahsin secara umum sebetulnya sama ya. Tujuannya sama, yakni memperbaiki, memperindah bacaan Al-Quran. Jadi tajwid secara bahasa artinya tahsin. Jadi tajwid secara bahasa artinya tahsin ya. Kemudian tahsin artinya memperbaiki, memperindah, mempercantik, membaguskan gitu ya. Titik segitu. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan tajwid atau tahsin mengeluarkan setiap huruf, nah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya disertai dengan hak dan mustahaknya. Hak dan mustahaknya itu kita kelompokkan menjadi sifatul huruf. Jadi makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, ya. Nah, sekarang di Tahsin 2 modul B itu tentang bacaan dengung ya. Berarti Tahsin 2 ini tentang bacaan dengung. Nah, kalau dengung, nah, dengung itu keluarnya dari mana, Bapak Ibu? Coba. Dari rongga hidung, Ah, Ustadz. benar. Ya, siapa? Ini? Dari rongga hidung, Eriga. Oh iya. Ya. Ya, iya Terusan ada begitu. yang manggil selain Ibu Erika? Ya dari rongga hidung, Ustaz.
Oh gitu, siap. Alhamdulillah. Ya, Ini ibu-ibu udah pada cerdasnya, udah pada pinter-pinter nih, Siapa dulu Ustadznya, Ustadz? Ustaz Ari. Nah, Masya Allah. Iya. Barakallah. cepetan. Gitu ya. Alhamdulillah ya, walaupun ibu-ibu udah pada pinter-pinter nih, udah pada bisa-bisa, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk memurojaah, untuk belajar. ini Nah, hukum daripada belajar itu, hukumnya apa, Bu? Hukum belajar, eh, belajar apa, Wajib, Ustaz? wajib Wajib. ain. belajar ilmu. Oh, Dan belajar ilmu. kali ini adalah Wajib ain. ilmu tajwid. Nah, Ilmu tajwid fardu kifayah. iya, iya. Berarti ini mah apa? Iya. Komplek ya, umum. Iya, fardu Jadi kifayah. belajar itu hukumnya adalah wajib. Nah, yang berkaitan dengan agama, ketika kita Kifayah. mencari ilmu yang berkaitan dengan agama itu hukumnya wajib. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan muslim Perempuan. perempuan. Selagi kita masih bernapas, selagi kita masih sehat, sempat waktunya, maka manfaatkanlah untuk mencari ilmu, gitu ya. Karena ibadah tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka mardudatun latuk balu, ditolak dan tidak diterima. Gitu ya. Kemudian ketika kita mencari ilmu, ada beberapa syarat. Nah, Bu, ini saya belum melanjutkan dulu, mungkin ini sekedar motivasi ya, ada motivasi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ketika kita mempelajari sebuah ilmu dan sebuah ya, ketika kita belajar, kalau ilmu itu pengen didapat, maka ada beberapa syaratnya, Bu. Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Al-Jarnuzi, bahwa syarat-syarat mencari ilmu itu ada 6. Sebagaimana bunyinya, alla tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tullu zamanin wa tuli zamanin. Nah, ini adalah sebuah syair. Kalau syair itu tidak pakai tajwid ya, jadi bebas pembacaannya. Kurang lebih ini artinya, ingatlah kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang akan diterangkan semuanya itu sebagai berikut. Yang pertama dakain, yaitu kecerdasan. Jadi supaya ilmu didapat, yang pertama kita harus cerdas. Kemudian yang kedua wahirsin, minat yang besar atau sungguh-sungguh. Jadi ketika kita belajar supaya ilmu itu didapat, maka harus bersungguh-sungguh. Yang pertama cerdas, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh, kemudian yang ketiga wastibarin, bersabar. Ketika kita belajar kadang menemukan ilmu yang mudah, kadang menemukan ilmu yang sulit, maka disitulah kita harus bersabar. Kalau tidak bersabar, maka tidak akan berhasil ilmu yang akan kita raih. Kemudian yang keempat, wabulghatin, yakni bekal yang cukup. Jadi Bapak Ibu ketika belajar itu harus memiliki bekal. Bekal waktunya, bekal materinya, dan lain sebagainya. Nah itu ya. Kemudian yang keenam, petunjuk guru.
Jadi ketika kita belajar tuh harus ada gurunya. Bapak Ibu belajar lewat YouTube bisa, Bu? Assalamualaikum Tahsin. Ustadz, maaf terlambat. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Bu. Jadi Bapak Ibu ketika kita belajar tahsin ya lewat YouTube bisa, tapi tidak akan sempurna. Karena syarat mencari ilmu itu harus ada gurunya. Soalnya kalau misalkan kita belajar dari YouTube itu hanya menyimak saja, tidak ada interaksinya, begitu. Kemudian yang terakhir, watuluz zaman, waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan pengen berhasil dalam meraih ilmu, maka tidak bisa dengan waktu yang sedikit. Jadi harus waktu yang lama. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya istiqomah dan Allah mudahkan dalam belajarnya, terutama dalam belajar tahsin ya. Amin. Nah, tahsin ini harus kita miliki. Nah, setiap umat muslim harus memahami tentang ilmu tahsin atau ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Ilmu tajwid berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara membaca Al-Quran yang Ya, baik dan benar. ya betul. Ilmu tajwid Al-Quran supaya baca Al-Quran kita baik dan benar. Ketika baik dan benar, maka insya Allah Al-Quran yang kita baca menjadi pahala, akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, wa rattilil Qur'ana Tartila. Nah, dan bacalah Al-Quran itu dengan Tartil. tartil. Tartil itu apa Bapak Ibu? Perlahan-lahan. Nah, itu Tidak terjemah. tergesa-gesa. Nah, itu mah terjemah bahas Depag ya. Terjemah Depag yang disebut dengan tartil itu adalah perlahan-lahan. Nah, yang dimaksud perlahan-lahan di situ bukan pelan-pelan ya. Bukan. Tapi sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sebagaimana di dalam modul A, masih ingat apa? Amat. Modul A tentang tartil, masih ingat ya Bapak Ibu? Lupa lagi. Yang ditanya yang bagaimana apanya Ustadz? Tentang tartil, pengertian tartil. Mentajwidkan huruf dan Menurut mengetahui Ali, Sayyidina Ali. Iya, tartil itu memberikan hak dan mustahak dari huruf, kemudian sesuai makhorizul hurufnya dan tajwid. Intinya gitu bukan Ustadz? Ya, betul ya. Oke, sip. Alhamdulillah, barakallahu fiknya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pembahasan sekarang. Insya Allah kita akan membahas mengenai ikhfa syafawi ya. Izin screen dulu. Nah, ini nih. Ya, apa? Tartil. Nah, ini Bu. Itu makna tartil. Mentajwidkan huruf ya kan? Dan Harus Mengetahui tempat mentajwidkan berhentinya. huruf dan mengetahui tempat berhentinya. betul. Kalau terjemah Depag itu perlahan-lahan. Nah, perlahan-lahan di situ ada maksud. Maksudnya itu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf.
Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Nah, mentajwidkan huruf itu seperti tadi yang saya sampaikan, yakni mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, kemudian disertai dengan hak dan mustahaknya, gitu ya, betul, kata Ibu Erika. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai modul Tahsin 2, modul B. Tahsin 2, modul B ya. Tahsin 2, modul B ini tentang solusi lancar mengenal hukum gunnah kamilah, beserta cara baca mudah dan praktis untuk pemula. Nah, mengenai gunnah, tadi itu gunnah itu apa, Bu? Dengung. Gunnah itu? Dengung. Ya, dengung. Kalau dengung, keluarnya dari mana? Rongga hidung. Dari rongga hidung. Al-khaisum. Rongga hidung. Masya Allah. Istilahnya apa istilahnya? Al-khaisum. Al-khaisum. Khaisum. 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 Gunnah itu adalah yang kita kenal dengan istilah dengung ya. Dengung adalah suara atau bunyi yang keluar dari rongga hidung. Jadi secara ini mah ngirung gitu ya. Jadi suara yang masuk ke rongga hidung. Ngirung. Siapa ini? Ngirung enggak, Bu? Masuk ke hidung. Iya. Jadi suara yang keluar dari rongga hidung. Istilah tajwidnya adalah al-khaisum. Al-khaisum. Mengenai gunnah. Kalau kamilah, apa artinya kamilah? Sempurna. Sempurna. Berarti kalau ada dengung yang sempurna, berarti ada dengung yang tidak sempurna. Nah, ya. Berarti mengenai hukum gunnah ini ada tingkatannya. Berarti mengenai dengung, pembacaan gunnah ini ada tingkatannya. Ada berapa tingkatan, Bapak Ibu? Ada Ada 4 mungkin 3 ya. 4 Paling musadadah. sempurna, kurang sempurna, tidak sempurna. Coba yang pertama apa? Musyaddadah paling sempurna. Maaf, Kamila, akmal. Sempurna sekali, sangat Paling sempurna. Tingkatan gunnah yang pertama ada akmal. Ya. Sempurna. Paling sempurna. Yang kedua apa? Yang kedua? Sempurna. Ya. Kamilah ya. Sempurna. Kemudian yang ketiga apa? Lupa Ustadz. Belum ya. Pernah di-sharing di Tahsin Akbar tapi lupa lagi. Siap. Yang ketiga ada naqisoh. Oh ya. Naqisoh berarti kurang ya. Sempurna. Kurang. Kemudian yang keempat ada anqos. Berarti paling kurang gitu ya. Paling kurang. Paling kurang. Nah. Jadi tingkatan gunnah, tingkatan membaca gunnah itu ada 4. Akmal, paling sempurna, kamilah, sempurna, naqisoh, kurang, anqos, ya paling kurang. Begitu ya. Nah ini menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid. Jadi menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid, tingkatan gunnah itu ada 4, akmal,
kamilah, naqisah, anqos. Kalau menurut Syekh, saya lupa lagi namanya, itu ada dua, kamilah dan naqisoh, gitu ya. Ada kamilah, ada naqisoh. Kalau dari segi praktek sama saja. Nah, gitu ya. Nah, untuk gunnah akmal, dengung akmal paling sempurna, alhamdulillah sudah ya, sudah dibahas kemarin. Nah, ini sekedar murojaah, soalnya pertemuan kemarin, jangan sampai lupa lagi. Nah, gitu ya. Pertemuan kemarin jangan sampai lupa lagi, karena sekarang akan menambah kaidah baru, begitu ya. Kalau misalkan kaidah yang kemarin lupa lagi, kemudian ditambah dengan kaidah yang baru, maka ujung-ujungnya tidak hafal semuanya. Gitu ya. Oke. Coba yang masih ingat, gunnah akmal apa saja? Gunnah Saya musyadadah dan idgham. Oke, siap. Ibu Ya, Erika, sama Ustadz, guna musyadadah dan idgham mimi. cuma dua, Oh, itu. ada lagi? Ingatnya dua, Ustadz. Dua. Oke, sip. Ibu Erika. Ibu Ratna ada tambahan selain guna musyaddadah dan idgham mimi? Iya, hanya dua. Wah, Bapak Ambar barangkali ada tambahan nih. Sukun ya. Bapak Ambar, Ibu Iis, Ibu Mardiana, Sama Ustadz, cuma 2 tahunnya. Irgom biguna. Om Biguna, Irgom biguna. Wiguna yang ketemu Mas- wow ya. masuk berarti ya. Ya, ikom biguna Ustaz. Ya, betul. Nun Berarti tanwin ada, bertemu mim dan nun bertasjid. ada tiga berarti. Yang pertama, mim dan nun bertasydid. Yang kedua, Idgham mimi. Mim sukun ketemu mim bertasdid. Iya, yang bukan ketemu. Idgham biguna, kemudian yang ketiga, nun mad Idgham yang biguna. bertemu dengan Yanmu. Wow. Nah, iya. Dan mu Dan sukun atau tanwin ketemu wow dan iya. ya, yan, mu. Oke. Yanmu. Alhamdulillah nih Mas. Di sini udah udah bergabung nih Ibu Syamsimar. Ibu Syamsimar hadir? Ibu atau Bapak ini dia? Hadir Pak Ustadz, hadir. Salam kenal Ibu. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sini. Oke. Nah, ini kemarin udah ya. Idgham kamilah. Yang pertama itu adalah ikhfa Syafawi. syafawi. Nah, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Tandanya Mim dan bah. Mim sukun dan bah. Apabila mim sukun bertemu bah. bertemu dengan huruf ba. Bah. Bertemu dengan huruf ba ya. Jadi ikhfa syafawi itu tandanya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka ini dihukumi dengan ikhfa syafawi. Umar lagi belajar. Kemudian ini ada apa disebutnya itu dalil. Dalil. Dalil penjelasannya, landasannya yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Atfal.
فالأول الإخفاء قبل الباء وسمه الشفي للقراء. Nah, ya. Pertama ikhfa yaitu ketika huruf ba didahului mim sukun atau mim sukun bertemu huruf ba. Ya. Ahli qiraah menyebutnya ikhfa syafa. Ini adalah hukum ikhfa. Ikhfa itu apa arti ikhfa? Bapak Ibu? Menyamarkan. Menyamarkan. Ikhfa itu samar. Kalau syafawi? Huruf yang iya, dua bibir, huruf yang keluar dari lewat dua bibir. Syafawi itu bibir ya. Syafawi bibir. Nah, berarti samar di bibir. Ikhfa kalau menurut bahasa berasal dari kata ikhfa kalau menurut bahasa itu asatru, artinya menutupi. Nah, kalau dari hukum mim mati yang disebut dengan ikhfa syafawi ini apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba maka dihukumi dengan ikhfa syafawi. Oke, kita lanjutkan. Yani tandanya apabila mim mati bertemu, bukan mim mati ya, kita sebutnya mim sukun saja. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Oke. Nah, ini yang kemarin ya. Coba Bapak Ibu. Nah, yang kemarin hadir semua tidak? Ada yang tidak hadir? Halo? Hadir, saya hadir Ustaz. Hadir. Siapa yang nggak hadir? Oh, siapa yang nggak hadir? Saya hadir. Hadir. Oke. Coba Ibu Eriga deh. Ibu Eriga, gimana Ya, nih cara membaca yang ini? Yo, saya baca ya Ustaz. baca. Ya. Aba iba uba aba imba umba aba iba uba. Sudah Ustaz kedengaran. Nah, ada kedengeran? Ini kan ada polanya. Gimana polanya? 1, 1, 1, Oh iya, 3. Nah, mau seperti itu ya. Mau begitu Ustaz harus baca seperti itu. Saya ya. ulangin ya Ustaz. Oke, yo. Aba iba uba aba imba umba aba iba uba aba iba uba aba imba umba aba imba umba aba iba uba Bisa masuk sendiri. aba iba uba aba imba umba aba iba uba. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Ratna. Ibu Ratna Ya, coba dibaca. Yang langsung iya. 3, Bu. Coba yang dilangsungkan 3. Oh iya. Aba iba uba aba imba umba aba iba uba. Masya Allah. Barakallahu. Bapak Ambar. Silakan Pak Ambar. Langsung 3-nya. Aba iba uba aba imba aba iba uba. Oke, sekali lagi Pak Ambar. Kurang jelas nih suaranya. Oh, kan jelas ya. Kurang keras. Kurang keras. Aba iba uba aba imba aba iba uba. Ya, hati-hati yang 2-nya ya. Sekali lagi, sekali lagi. Aba iba
uba, uba. Ibu Ratna, suara Pak Ambar jelas tidak? Di sini mah enggak, tidak. Oh, kurang jelas. Putus-putus. Putus-putus Pak Wah, Ambar. jangan-jangan jaringannya. Jaringannya mungkin ya. Jaringannya. Tapi Hmm. coba barusan kada jelas, kayaknya jelas Ya, deh. Nah, itu udah jelas. ya. Segini jelas, Ustadz. Jelas, Pak. Nah, Sip. ya. Aba, iba, uba, aba, imba, umba, aba, iba, uba. Ya, Masya Allah. Ya. Terus yang belum Ibu Iis. Ibu Iis silahkan Bu Iis. Siapa Ustaz? Oh, 3 sekaligus Bu. Ya, enggak. Aba iba uba aba im ba aba iba uba. Coba diulang. 3 tapi sekaligus. Ya. Jangan jeda. Coba. Aba iba uba aba im ba aba uba iba. Aba iba uba aba iba ba aba iba uba. Nyambung ya. Nyambung. 1 nafaskan. Coba. Ulangi Pak Ustaz. Diulang. Ya, Ya. diulang Bu. Ya. Aba iba uba aba im ba ba aba iba uba. Ya. Gak apa-apa. Yang penting yang ini ya. Yang tengah nih. Aba ba ba. Oke, sip. Terima kasih Bu Is. Berikutnya Ibu Mardiana. Ibu Mardiana hadir? Udah bergabung? Sudah Ustadz. Ibu silahkan Bu, dibacakan yang ini. Yang ketiga Yang ya Ustadz. ya. Tiga sekaligus Bu. Iya. Baik. Aba iba uba aba im ba ba aba iba uba. Ya, Masya Allah. Barakallahu fi. Berikutnya yang belum itu Ibu Syamsimat. Ya. Aba iba uba aba imba umba aba iba uba. Ya, Masya Allah. Barakallahu. Itu ada 2 ya. Iya, Ibu Ratnawati. Yang terakhir. Ibu Ratnawati, salam kenal ya. Mohon maaf nih baru disapa. Ya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dibacakan yang aba-ibanya. Ya. Aba iba ba aba imba ba aba iba Coba diulang Bu, kurang jelas. aba iba uba aba imba ba aba iba uba. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini Bapak Ibu semuanya udah lancar mengenai pola yang ininya ya. Nah, cuman mengenai pembacaan ikhfa syafawi. Pembacaan ikhfa syafawi itu ada dua pendapat. Ada 2 pendapat ya. Yang pertama, bibirnya direnggangkan sama seperti penjelasan ini. Seperti penjelasan ini, cara membaca dengungkan dan samarkan mim sukunnya. Nah, ini ya. Nah, sama seperti penjelasan ini, dengungkan dan samarkan mim sukun kepada huruf ba. Nah, dengungkan dan samarkan.
Nah, berarti ini penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwa pembacaan ikhfa syafawi itu bibirnya tidak rapat, tapi longgar ya. Bibirnya ada terbuka sehelai kertas. Nah, gitu ya. Nama istilahnya furjah. Jadi bibirnya direnggangkan. Kalau dirapatkan itu istilahnya iltobaqo. Jadi dirapatkan bibirnya. Nah, mengenai praktek barusan, ibu-ibu ngambil yang dirapatkan. Jadi untuk sementara tidak apa-apa. Tidak apa-apa bibirnya dirapatkan. Kalau misalkan belum menemukan cara membaca ikhfa syafawi dengan bibir yang renggang. Ba. Nah, gitu ya. Tapi untuk sementara kalau misalkan belum menemukan cara yang renggang, tidak apa-apa dirapatkan dulu. Nah, gitu ya. Oke. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, tidak? Udah paham ya? Ini kan yang kemarin. Nah, kalau sekarang kita akan melatih pola. Nah, melatih pola nih. Pola praktis melatih praktek bacaan idgham bi gunnah. Kok idgham bi gunnah ya? Berarti ini Salah bukan ketik, Ustadz. Ya, kayaknya belum teredit nih. Masya Allah. Ustadz Arinya nih sibuk, Bu. Cuma Ya. beliau luar biasa nih. Hebat. Nah, ini pola praktis praktis melatih praktek bacaan ikhfa Syafawi. syafawi ya. Bana baununa binabin baini bun. 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 Jadi kalau yang pola yang ada di tahsin 1 modul A, kalau itu udah melekat maka ke sini juga mudah ya. Soalnya sama gitu ya, cuman beda peruntukan. Kalau ini polanya untuk bacaan mendengung. Kalau yang bana baununa binabina baini buna itu untuk panjang 2 harokat. Coba disimak nanti ibu-ibu, ibu bapak sendiri-sendiri ya. Tapi bareng-bareng dulu. Coba disimak, saya baca 2 kali, kemudian nanti bapak ibu juga baca 2 kali. Bana baununa binabin baini bun. Bana baununa binabin baini bun. Nah, itu ya. Coba bareng-bareng baca 2. Gimana? Pas Ustadz mengucapkan dengungnya itu kayak yang jauh gitu. Kalau di saya kedengarannya jadi nggak jelas Oke, siap. apa ya. Saat dengungnya NG Yang lain apa sama M? nggak ya? Oh iya. Antum. Saya contohinnya yang renggang ya. Iya, yang rendah kan ingin bisa. Contohinnya yang Mana sih? bana baununa binabin baini bun. Bana baununa binabin baini bun. Kalau misalkan merasa agak susah, renggang, ya rapat boleh. Kalau rapat begini berarti.
Bana bam baununa binabim bainibun. Bana bam baununa binabim bainibun. Nah, itu ya. Gimana? Tergambar? Lebih mudah yang dirapatkan di dalam. Yang mudah itu karena tergantung kebiasaan ya, tergantung kebiasaan. Yang biasa rapat maka yang mudah rapat, yang biasa renggang yang mudah renggang. Ustadz bertanya, Ustadz, Boleh. mayoritas itu dirapatkan atau direnggangkan dalam Kalau membacanya? disebut mayoritas tergantung ya. Nggak bisa ya disebut. Soalnya kalau misalkan menurut yang renggang ya berarti Oh iya, ya tergantung iya, ngambilnya dari yang mana gitu. Tapi ya. tergantung talaki kita ngambil yang mana. Tapi kalau saya ngambil dari guru saya itu ngambilnya yang direnggangkan, Direnggangkan. yang purjah gitu ya. Tapi Tanya lagi, Ustadz. Iya, tanya lagi, kalau direnggangkan, hmm, bibirnya kan tidak rapat berarti. Nah, pada betul. saat dirapatkannya itu pada saat menyebut huruf ba-nya ya, Hmm, Ustadz. iya. Jadi bunyi ban, aja mimnya rapat. Jadi mengenai rapat atau tidak rapatnya mengenai bunyi mimnya. Iya, Ustadz. Nah, kalau kita memakai yang direnggangkan Hmm, dalam hal membaca mimnya, ya. maka caranya pada saat seperti tadi pola bana bam itu bam apa, Nah, bibir direnggangkan pada betul. saat merapatnya pada saat ucapan kata banya ban, ya, pada Ya. saat bau bau nuna gitu ya Ustadz. Iya. Memang kalau pengucapan ba itu kedua bibir ditekan. Ba, ba gitu. Gitu ya. Ya Ustadz. Tapi nah kan ini ada dua, ada yang renggang, ada yang rapat. Kalau misalkan mudah yang rapat untuk sementara boleh ya. Untuk sementara boleh dirapatkan sambil nanti dilatih yang renggangnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Ustadz. Oke, siap. Coba kita praktekkan bareng-bareng ya. Berarti dua kali baca. Tuh, dua, tiga. Bana bau bau ban, bau, nabi, nabi, ini bayi, bun, Benar bana bau nabi nabi ini. bayi, bun. Ya. Nah, kalau bareng-bareng mah ini prolog ya, supaya suaranya keluar. Nah, supaya ketahuan, nah satu persatunya bisa atau tidak berarti harus satu-satu ya. Nah, baik kita tes satu-satu. Nah, so dari Ibu Eriga, silakan Ibu Eriga. Iya Ustadz. Bana bau bau nuna binabim baini bun. Bana bau bau nuna binabim baini bun. Masih Nah, agak susah Ustadz merenggangkannya. pun tapi kalau renggangnya ini alhamdulillah Bu udah bagus nih kalau renggang ya. Tinggal yang dengung yang lainnya. Ini Bunnya, jangan iya. Bun, langsung jangan bun Bun, bun jangan bun. langsung bun bun, gitu ya. Coba diulang lagi Bu. Iya, Ustadz. Bana bau bau nuna binabim baini bun. Bana bang, bener Ustaz. Betul Tadi betul. Lanjut. dengunnya. Bana bang bau nuna binawim baini bun. Iya, Masya Allah, Barakallah. Ibu Ratna, silahkan Bu Ratna. ya. Ratna Suminar. Banabam baununa binabim baini bun.
Bana bambaununa binabim bainibun. Oke. Sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bapak Ambar, silakan Pak Ambar. Bana bambaununa binabim bainipun. Bana bambaununa binabim bainipun. Nah, ini Pak Ambar hati-hati pengucapan wau sukun setelah fathah. Yang ini nih. Nah, hati-hati bunyinya ke bunyi O. Bau Bau, bau ya. aja. Bau, Ya, Bau, bau, bau. Ya, Bapak diulang, Pak Ambar? ya. Ya. Bana bambaununa binabim bainipun. Bana bambaununa binabim bainipun. Iya, Masya Allah. Barakallah. Berikutnya Ibu Iis. Ibu Iis, silahkan Bu Iis. Iya, Pak Ustadz. Bana baununa binabim bainibun. Bana baununa binabim bainibun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Mardiana. Ibu Mardiana silahkan. Ustaz. Ya, Iya, gimana? Ustaz. Oke, siap. Bana baununa binabim bainibun. Ah, hati-hati Bun, bunnya. Ah, ini bun panjang atau pendek ya? pendek. Bun, Nah, langsung ke N. ya Bun. bun, ya. Ulang ya, Ustaz. Ulang, Bu. Bana baununa binabim bainibun. Bana baununa binabim bainibun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Ratnawati, silahkan. Bana baununa binabim bainibun. Bana baununa binabim bainibun. Masya Allah. Berikutnya Ibu Syamsimar. Ibu Syamsimar. Ibu Syamsi, silahkan. Ibu Syamsi, ada? Nah, Oke. bana baununa binabim bainibun. Bana baununa binabim bainibun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini berarti udah ya? Udah dilatih ya kemarin? Belum? Ya, ya Pak Ustadz. Oh, Kemarin udah bisa. Belum minggu kemarin. oh, belum. Ada yang udah, ada yang belum mungkin ya? Udah sama Pak Yang Ustadz kemarin Ari. belum. Oke, sip. Alhamdulillah ini Bapak Ibu mengenai pola barusan udah bagus, udah pas ya. Gitu. Cuman yang belum seragam, ada yang kurang, ada yang apa, nggak apa-apa. Ambil yang mudahnya. Kalau mudahnya rapat, boleh dirapat. Kalau kalau bisa ya dilatih yang ringkas. Ya. Oke, berikutnya ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba disamarkan lalu didengungkan. Nah, ini apa? Latihan ya, contoh. Oke, kayaknya langsung saja nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari Ibu Eriga silahkan
dibaca satu baris gini, Bu. Nah, satu baris gini, kemudian ujung-ujungnya diwakofkan ya, dibaca ketika berhenti. Oh, udah siap, Ibu Eriga? Siap, Ustadz. Oh, Bu, silahkan. Wa may ya'tasim billah. Lahnya ini berapa 4 nih? harokat. 4. Ya, Harusan kurang. kurang Ya, ya. Ustadz. Oke. Wa may ulang, Ustadz. Ya. Wa may ya'tasim billah. Oke. Sip. Oh iya, Bapak Ibu, kalau dengung itu berapa harokat ya? Kalau dengung 2 harokat guna atau sama Dua dengan harokat mat ya. 4 harokat. 3 ketukan. 2 harokat gunnah ya, tapi beda dengan 2 harokat mad ya. 2 harokat gunnah Harokat gunnah, 3 ketukan lambat. dengung. 2 harokat dengung berbeda dengan 2 harokat mad ya. Kalau 2 harokat dengung itu lebih lama. Oke, berikutnya, Bu. Wa ma hum Ikhfa juga ya Ustadz itu ya. Ini ikhfa. Ini bi ini huruf ba dengan ho Oh, ya Ustadz. oh, betul Iya, dengan iya. Ya, saya mulai Ustadz. ya. Wa ma hum bi khorijin. Nah, jinnya ini berapa nih? 4 harokat juga. 4 harokat juga. Diulang. Kurang panjang ya. Ya. Wa ma hum bi khorijin. Belum pas, Belum masih pasti. ada keraguan-raguan. Iya, iya. Bentar, Ustaz. Wa ma hum bi khorijin. Masih kayang ragu. Bi khorijin. Bi khorijin. Nah, kayak gitu. Ya. Diulang lagi, wama. Wa ma hum bi khorijin. Oke, sip. Berikutnya. Wa ma hum bihum bimum bimu'minin. Iya Ustaz, maaf. Wa ma hum bimu'minin. Oke, sip. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Ratna Suminar. Berarti baris Ya, yang kedua, ya, Ibu. Nah, ya. Tahu dulu nggak Ustaz? langsung saja. Ya. Taqikum ba'sakum lasta alaihim bimusaitir alam ya'lam bi anna Allah yara. Bu Ratna, ini Ya, rohnya berapa? 2 Wah, apa tandanya? ada iya itu. Ah, Alif bengkok. coba. Sekali lagi, Bu Ratna, kalau ini Ya, roh panjangnya berapa? mana? Yang Itu Mas. Kemana sih? yang ini. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ibu Ratna betul, barusan pembacanya betul. Cuman apa? Sebabnya. Ah, Iya, itu ro kan ada iya di situ, Ustaz. ini huruf ini Ya, Alif bengkok ya Ustaz. alif bengkok apa? Bukan iya ya alif Apa bengkok. bertemu alif bengkok? Mata bertemu bertemu alif Alif bengkok. bengkok. bengkok.
Nah, gitu ya. Karena Jadi ketemu ro alif dari mad. ro panjang 2 harokat, penyebabnya adalah fathah, Atau bertemu alif bengkok. gitu ya. Bu Ratna Suminar, panjangnya berapa barusan? Panjangnya 2, Boleh 4 tidak? boleh. Ya di akhir ya. Di akhir 4 ya. Nah, boleh tidak? Boleh. Kalau diwakofkan ya. Coba Eh, yang lain gimana? Boleh tidak? Tidak, Ustadz. Ya, kenapa ya? tidak boleh Bu Ratna ya. Ya, Ya. Kenapa demikian tidak boleh? Coba yang barusan teh Bu Eriga. Bu Eriga Iya. kenapa tidak boleh 4? Taunya gitu, Ustadz. Taunya gitu. Hafalannya. Oke, siap. Nah, ini Apa alasannya karena kasro patah bertemu alif bengkok itu ya Ustaz? ya, alasannya karena tidak ketemu huruf yang disukunkan. Oh, Ya, alasannya karena tidak ada huruf yang disukun. disukunkan. Oh, disukunkan. Oh, Coba paham nggak? ya paham. Oke, sip. Sudah seperti yang di atas ya. Bimu ini ada Kan suku. ini kan asalnya 2 ya. Iya. Tapi boleh 2, boleh 4, boleh 6. 6. Karena ada huruf yang disukunkan. Mana? Nah, Ya. Nun. nun ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Sip. Berikutnya Bapak Ambar. Pak Ambar baris ketiga. Pak Ambar silahkan. Inna rabbahum bihim. Nah, ini naknya pendek ya. Naknya dipendekkan. Oh, dua rokat ya, Ustaz. Kalau innya 2 harokat, kalau naknya pendek. Oke. Harokat naknya. Inna Nah, rabbahum. yang naknya inna rob langsung. Oh. Inna rabbahum bihim. Oke. Mohon digeser Ustaz. Ya. Na'tiyakum bisulton. Coba Pak Ambar ini on panjangnya berapa? 4 ya, karena ada yang disukunkan. Bisa 2 tidak? Aduh. Coba apa mengulang aja. Tebak-tebakan nih. Bisa tidak? Kalau wakaf bisa 2 ya. 2. Bisa 6? Ya, bisa. Nah, Mau berarti saya sih. bisa 3 cara ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Gitu ya. Tapi Yep. kita biasanya mengambil yang 4 yang pertengahan saja. Bisulton. Gitu ya. Oke, sip. Berikutnya. Nah, Mu'talikum binahar. ulang. Mu'talikum binahar. Nah, ini baknya ada pantulannya. Mube. Mubtalikum binahar. Qalqalah benar ya. Ya, qalqalah. Mu'talikum. Kurang lepas. Mube. Mub. Nah, itu. Mu'talikum binahar. Oke, sip. Alhamdulillah. Pak Ambar, kalau H ini kenapa tidak panjang ya? Karena nggak ada yang disukunkan. Ada. Ininya rohnya disukunkan. Coba. Apa itu? Karena ini sebentar. Aduh. Tanwin. Bukan. Apa ya? Pas. Pas. Karena bukan mat, Ustadz. Nah, itu ya. Karena tidak ada tanda panjangnya, Pak.
Oh, Mm. Kalau misalkan tulisannya seperti ini, misal ya, ngarang oh, ya, ya, ya. 5 hari, baru ini panjang, bisa 2, Bisa 4, 4. karena ini ada tanda panjang 2 harokat. Oke, paham Pak Ambat? Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu Iis. Nah, Ibu Iis, silakan Bu Iis, baris keempat nih. Siap, Ustaz. Rabbahum bi Rabbahum bil ghadawa. Nah, coba diulang sekali lagi. Rabbahum bil ghadawa. Sekali lagi. Rabbahum bil ghadawa. Wahnya berapa, Bu? Wahnya 2 harkat. 2 atau 6? 4? 4 aja. 2. 2. Bisa 4 tidak? Bisa. Bisa. Coba sekali lagi. Coba dipraktekkan lagi, Bu. Ya. Rabbahum bil ghadawa. Nah, yang Ibu barusan praktekkan, wahnya berapa tuh? 4. Ya, 4. Sip. Oke. Ya. Berikutnya. Rabbahum bil akhirah. Kenapa kalau yang roh ini tidak bisa panjang? Soalnya nggak ada tanda mat, Ustaz. Iya, betul. Sip. Satu lagi. Ya. Wa fi zalikum bala. Nah, ini panjangnya berapa? Panjangnya bisa 4, bisa 6. Bisa 4, bisa 6. Oh, Iya. yang diambil yang mana? Yang 4 atau yang 6? Yang 4. Yang 6 ya. Oh, yang 6. Nah, ketika berhenti, diambil yang 6. Bala. Nah, itu ya. Oh iya, Ustaz. Coba sekali lagi, Boyis. Wa fi zalikum bala. Iya, alhamdulillah. Barakallah. Berikutnya Ibu Mardiana. Iya, Ustaz. Bu, ini Bu. Gimana, jelas tidak tulisannya? Jelas, Ustaz. Belum. Rusuluhum bil bayinat. Ya. Berikutnya. Yaumahum barizun. Zunya. Barizun. Yaumahum barizun. Berikutnya nih. Alaihim bisyaitir. Coba diulang. Alaihim bimusyaitir. Tirnya panjang atau pendek? Panjang Ustadz. Bisyaitir. Karena ada ya sukun. Bukan, ti-nya. Bisyaitir. Panjang Ustadz. Pendek ya, pendek. Karena tidak ada tanda panjangnya ya. Iya, karena tidak ada panjang, kan tidak ada matnya ya, Ustaz. Oh, tidak ada mat. Oke, yuk. Alaihim bimusyaitir. Kemudian jangan lupa imnya. Oh iya ya. Oh, Ya. alaihim bimusyaitir. Bimusaytir. Bimusyaitir. Ulangi.
alaihim bimusyaitir. Ah, Panjang lagi, astagfirullah. Ulang ya Ustaz, maaf Ustaz. Alaihim bimusyaitir. ya. Alhamdulillah. Barakallah. Oh, Berikutnya Ibu Ratna. Ibu Ratna dari siang ini terakhir. Tarmihim bijarah. Ibu kurang suaranya kurang keras, Bu. Ya. Tarmihim bijarah. Sekali lagi coba diulang. Tarmihim bijarah. Ya. Berikutnya Anna'tiyakum bisultan. diulang. Kumnya kurang. Anna'tiyakum bisultan. Oke. Berikutnya Bima ursiltum bih. iya, sip. Alhamdulillah. Nah, ini kan yang ini mah ada warnanya ya. Coba. Kalau warna ini apa? Warna apa ya ini? Ibu-ibu, Bapak. Magenta. magenta. Kalau Itu magenta itu hukum apa kemarin tuh? guna musyadah. Musyadadah. Punah musyaddadah, kemudian Idgham mimi juga. Itu ini terus Biguna juga. Idgham biguna. ya. Alhamdulillah. Soalnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu buka Al-Qur'annya yang tajwid berwarna, jadi udah paham lagi ya. Ketika ada tanda magenta gitu ya. Magenta teh apa artinya? Yang bisa dipahaminya ungu muda gitu. Oh, muda. ya Bisa ungu pink, Ya, tua. pink ungu tua, muda. Ya. Oke. Oh, Kalau yang hijau nih, Ikfa. ifa, Pak, ya. Ifa. Safal. Nah, di sini alhamdulillah ya, kumplit dari segi tandanya, kemudian dari segi warnanya, alhamdulillah. Oke, berikutnya yang belum Ibu Syam. Ibu Syam, Ah, siap Pak Ustadz. oke Bu, udah siap Bu? Udah. Mana? Yang ini nih, bentar. Nah, ini Bu. Ya. Wa fi zalikum bala La-nya berapa Bu? La ini? bisa 4 atau 6. Ambil 2 yang atau ya. 6. Gimana? 2 bisa 4 lah Pak Ustadz. Ya. 4 Kalau atau dua tidak 6? bisa ya. Kalau dua 6. jadi 6 Pak Ustadz. hanya Ada 4, ambilnya. 4 6. dan 6. 4 dan Ya. tapi ketika berhenti ambil yang 6 ya. Ambil Nah, yang ya. Oke, silakan diulang Bu. Ya. Ya. Wa fi zalikum bala. Kemudian ujungnya ada hentakan. Bala. Bala. Ah, gitu. Ya, ya Pak Ustadz. Tuh. Ulang Pak Ustadz. Ya, diulang. Wa fi zalikum bala. Ya, berikutnya. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Diulang. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sekali lagi. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Oke. Yang ini. Rabbahum bil akhirah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah nih Bapak Ibu.
dari segi latihannya udah lancar-lancar, tinggal lebih ditingkatkan lagi ya mengenai pengucapan makhorijul hurufnya. Coba sekarang ikuti saya sekali, Bapak Ibu sekali ya. Yang ini nih. Wa ma hum bikharijin. Tuh 2, 3. Wa Wa ma hum bi bikharijin. Ma berapa panjangnya? 2. 2 2. harakat. A harokat. Ko 2. 2 harokat. harokat. Ji Ji 2 bisa harakat. 4. 4. 4. Karena ada 4 sampai disukunkan. 6. atau 6. Tapi kita ambil yang 4 ya. 4 harokat. Kemudian di sini ada hukum apa nih? Ikfa safawi. Pasafawi. Safawi. Ukurannya berapa harokat? 2 4. maduna. Guna, 2 harokat guna. 2 harokat guna ya, 2 harokat guna. Atau untuk mengukur gitu ya, untuk mengukur kita menggunakan 3 ketukan irama, berarti yang 4 harokat aja ya. 4 harokat. 4 harokat. Tapi kalau ada yang nanya, misalkan Bapak Ibu ada yang nanya, guna itu panjangnya berapa? Jangan sampai menyebutkannya 4 ya. Nah, berarti kalau menyebutkannya 4 nanti kalau 2 harokat dengung itu lebih panjang pisan. Wa ma gitu ya. Tapi sebutnya 2 harokat dengung. Cuman untuk mengukurnya boleh disamakan dengan 4 harokat mad. Ya. Berikutnya bima ursiltum bih. 2, 3. Bima ursiltum Bih. Lagi. Bima Ursiltum bih. Berarti tumnya harus 2 harokat. Bima ursiltum bih. Bima ursiltum bih. Ya, oke, sip. Coba Ibu Eriga yang ini nih. Yo. Wa may ya'tasim wa may billah. Coba Mute ya, Tanwin sama Nun ketemu yanmu. suara Wa ma yang lain suaranya di mute dulu. Nanti sendiri-sendiri. Yo. wa may ya'tasim billah. Oke, sip. Berikutnya Ibu Ratna Suminar yang ini nih. Bentar. Yang ini. Ibu Ratna Suminar ada? Di cancel berarti. Bapak Ambar. Wa ma hum bimu'minin. Nah, humnya tambah Ulang. lagi sedikit lagi, Pak. Wa ma hum bimu'minin. Oke. Ibu Iis. Ya, Pak Ustaz. Inna rabbahum bihim. Diulang. Inna rabbahum bihim. Ya. Coba Bu Iis agak dicepatkan. Inna rabbahum bihim.
Nah, segitu pas. Hmm. Oke. Ibu Mardiana. Ya, Ustadz. Ya, Bu. Takikumba. Takikumba sakum. Nah, ini ki-nya Oh panjang, iya. kum dengung. Takikumba. Oh ya. Takikumba sakum. Oke, sip. Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati ada? Ustaz. Yang Ya, wama Ustaz ya. betul. Bukan. Yauma, yaumahum. Yaumahum barizun. Diulang. Yaumahum barizun. Oke, sip. Berikutnya Ibu Syam. Ibu Syam silahkan. Mubatalikum binahar. Ulang. Mubatalikum binahar. Oke, sip. Ibu Ratna Suminar ada? Ya, bisultan. Oke. Ya, Ustaz. Saya nyimak aja. Oke, siap. Oh iya, Ya. siap, siap. Semoga cepat Aduh. sembuh Ibu Ratna. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk latihannya bisa dilatih di rumah ya. Dilatih di rumah untuk pembacaannya. Kemudian tanda-tandanya juga jangan sampai lupa lagi ya. Nah, sebelum saya kembalikan ke Teh Syifa, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, ada tidak? Ustadz, Ya, mohon direkam bacaannya oleh Ustadz untuk kami contoh latihan di rumah yang latihan tanpa warna tajwid ini. oh tanpa Apakah warna. bisa? Iya. Biasanya suka ada gak? Iya, biasanya direkam sama Ustadz Ari juga untuk Oh, panduan latihan di rumah. siap, siap, siap. Insya Allah. Oke. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Mungkin ada yang lain? Ustaz, maaf. Kalau yang baris kedua, kolom ketiga tuh Tat, Baris yang kedua, kolom kolom ketiga, wama ya tasim billah itu baca billah atau billah sih Tat? ilah. Iya. Iya. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya bunyi i, maka ininya bunyinya lah. Oh, Lah, bunyi a lah. Kalau sebelumnya a dan u, maka bunyinya loh. Allah. oh, Iya. Nah, gitu Bu. ya, makasih Tat. Sama-sama. Ada lagi tidak? Oke. Kalau tidak ada, eh, paling ini ya catatannya, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah terus, semangat terus. Mumpung kita masih ada kesempatan ya, sempat waktunya, kemudian sempat kondisinya sehat gitu ya, maka manfaatkanlah. Mumpung masih ada, karena kewajiban mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Batas mencari ilmu itu ketika kita meninggal dunia. Utlubul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai Kalian lakukan. gitu ya. Alhamdulillah. Dan mencari ilmu itu bisa dijadikan tameng juga gitu ya. Nah, bisa dijadikan tameng juga karena ibadah itu kan harus sempurna gitu ya. Ibadah yang kita kerjakan harus sempurna. Ketika ibadah kita tidak sempurna karena lagi belajar, maka insya Allah itu ada keringanan, Bu. Gitu ya. Jadi Allah juga memaklumi ketika bacaan Al-Quran kita banyak yang salah, misalkan ketika sholat kita banyak yang salah,
tapi posisi kita lagi belajar, maka insya Allah Allah juga akan menerima gitu ya, memaklumi gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Teh Syifa. Teh Syifa, silahkan. Makasih banyak, Tat. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Ustaz. Sama Terima Bu. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Asep. Sama Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya untuk malam hari ini ya. Insya Allah untuk latihan-latihan serta video rekamanannya juga akan Syifa share agar Bapak Ibu semua bisa mengakses, juga bisa latihan juga di rumahnya ya. Dan insya Allah seperti biasa nanti di pertemuan yang akan datang kita akan memurojaah dan akan ditambah lagi untuk materinya. Dan juga materi-materinya sangat banyak ya Bapak Ibu semua. Kalau kita menggali-gali ayat Al-Quran, kita tidak bisa berhenti. Sampai kapan belajarnya, pasti insya Allah seterusnya akan terus belajar ya. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Insya Allah. Dan di sini kita sudah di tahap guna dan juga ikhfa syafawinya ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dapat bermanfaat, dan juga bisa diterapkan juga kepada bacaan ayat Al-Qurannya supaya lebih fasih untuk bacaan ayat Al-Qurannya. Seperti itu ya. Bagi Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah hadir menyimak belajar bersama. Alhamdulillah malam hari ini banyak sekali yang hadir ya. Pertahankan, tetap semangat dan mudah-mudahan istiqomah. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan dalam keadaan sehat, dalam keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak juga kepada Ustadz Asep yang sudah hadir, meluangkan waktu serta sharing materinya, insya Allah bermanfaat dan menjadi amal jariah juga. Mari kita cukupkan pembelajaran hari ini, nanti kita sambung lagi di pekan depan ya Bapak Ibu semua. Dan mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu, Syifa mewakili tim Sahabat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Syifa. Terima kasih Bapak Ibu, Ustaz semua. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Ya, sama-sama. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin diakhiri Bapak Ibu semua.